Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Syafir, mahasiswa semester 6 Universitas Negeri Surabaya, S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit melakukan demonstrasi tentang routing dinamik SPF di GNS3. Saja ini disediakan modul oleh dosen saya, Pak Agus Supriyanto. Nah, ini pertama-tama, ini kita akan membuat sebuah rute seperti ini, terdiri dari 3 PC dan 3 router, disegitigakan seperti ini. Langsung di langkah percobaan. Langkah percobaannya, buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas, dengan GNS3 dengan GNS3 dengan ketentuan PC client menggunakan Windows XP dan router menggunakan router OS MikroTik. Sudah. Nah, kita langsung buka ini GNS3 nya. Nah, seperti ini ya. Maaf, saya ini buatnya agak acak-acakan. Nah, kurang lebih seperti ini. Terdiri dari 3 PC dan 3 router. Nah, untuk selanjutnya setting IP address masing-masing interface PC client yang terhubung dengan router. PC 1 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. PC 2 IP-nya 192.168.2.2 dengan gateway 192.168.2.1. Di PC 3 IP address 192.168.3.2 dan dengan gateway 192.168.3.1. Langsung saja kita aturkan sebentar. Kebetulan ini sudah saya start semua ya. PC 1, PC 2 dan PC 3. Kita akan mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kebetulan ini sudah saya atur ya, sebenarnya lupa. Cuma ini saya review aja supaya nanti teman-teman waktu mencoba tidak bingung gitu. TCP IP. Nah, PC1 sudah saya atur IP-nya di 192.168.1.2 dengan gateway 192.168.1.1. Oke, kita beranjak ke PC 2. TCP IP. Nah, sudah saya atur 192.168.2.2 dengan gateway 192.168.2.1. Langsung kita beralih ke PC 3. Make sure aja ya, takutnya saya juga melakukan kesalahan. 192.168.3.2 dan gateway-nya 192.168.3.1. Oke. Sudah. Yang kedua, yang ketiga ya, setting IP address masing-masing interface router yang terhubung ke router dan PC client. Nah, ini langsung buka Winbox-nya, langsung kita konekkan. Langsung saja di PC 1. Nah, kita cocokkan saja. Di other 1 ada 192.168.1.1 sebagai gateway. Di other 2 ada 12.12.12.1. Nah, ini di other 3 ada 13.13.13.1. Sudah sama. Di PC 2 sekarang kita buka Winbox, kita konekkan IP di address. Nah,
Ini di Ether 1 ada 12.12.12.2. Di Ether 2 ada 192.168.2.1 dan di Ether 3 ada 23.23.23.2. Sudah sama. Kita lanjut ke PC 3, konekkan. Ini trace-nya, trace di sini ya. Tutup dulu ini trace. Di Ether 1 ada 13.13.13.3. Di Ether 2 ada 23.23.23.3 dan di Ether 3 ada 192.168.3.1. Nah, untuk menentukan Ether 1, 2, 3 nya itu dari mana dan apakah harus sama dengan ini? Jawabannya adalah tidak. Ini saya samakan dengan ini karena beberapa percobaan saya yang lalu itu saya istilahnya sesuai apa yang saya buat ya, itu malah banyak gangguan atau kasarannya tidak bisa jalan gitu. Jadi ini tergantung dengan ini ya. Nah, misal ini saya diamkan seperti ini, itu bisa dilihat di kotaannya itu ada di Ethernet 0 ya. Misal sudah connect di PC 1 di Ethernet 1, di router 2 di Ethernet 3 itu router 3. Yang kalau diterjemahkan di Winbox, Ether 1 itu Ether 0. Nah, Ether 1 itu sebagai gateway-nya yang tadi 192.168.1.1 dan di Ether 1 atau di Winbox itu Ether 2 itu 12.12.12.1 dan di Ether 3 di Ether 2 atau pada Winbox itu Ether 3 itu 13.13.13.1 gitu. Jadi mengikuti ya, ini juga sama. Kalau di tutorialnya tadi di Ether 1 itu dari router 1 benar, yang di Ether 2 itu dari PC 2 benar, yang ke Ether 3 itu ke untuk ke router 3 benar. Samanya dengan router 3. Setelah sudah disamakan addressnya, kita lanjut pada menu routing OSPF instance default, rubah nilai parameter redistributed connected as route as type 1. Oke. Di semua perangkat routing OSPF instance default. Nah, redistributed connected route as type 1 sudah ya, di PC 1 sudah, di PC 2 routing OSPF instance default. Nah, ini redistributed connected route sudah juga, dan di PC 3 routing OSPF instance default. Nah, redistributed connected route as tab 1 juga sudah. Lanjut pada menu routing OSPF networks, tambahkan network di setiap router dengan network yang menghubungkan antar router seperti tabel di bawah ini. Kita mulai dari PC 1. Oke. OSPF networks. Nah, 12.12.12.0/24 13.13.13.0/24 dan di backbone sudah. Di router 2 networks (12 12 12.0/24 sudah, 23 23 23.0/24 sudah, backbone juga, dan di PC 3 networks
13.13.13.0 sudah /24 dan 23.23.23.0/24 juga sudah backbone juga. Nah, pengujian, kita langsung masuk ke pengujian. Kita lihat di root list dulu saja, IP routes. Nah, ini sudah reachable semua ya, kita pastikan semua. PC 1 sudah, PC 2 routes juga sudah. Dan di PC 3 kita sudah, kita juga lihat rootesnya. Oke, sudah reachable semua. Kita akan coba ya, dari PC 1 kita akan ping ke PC 3, ping PC 2 ya, 192.168.2.2. Oke, sudah connect. Sekarang yang ke PC 3 connect juga, siap. Sekarang dari di PC 2 oke, juga connect. Dari PC 2 ke PC 1 juga connect. Dari PC 2 ke PC 3 connect juga. Alhamdulillah. Di PC 3 kita juga akan menguji ping di PC 1 connect, dan selanjutnya di PC 2. Oke, juga sudah connect. Setelah dipastikan semuanya sudah bisa tersambung, kita akan melihat aliran proses koneksi. Kita langsung mulai saja ini, karena yang kita buka ini PC 3, kita akan tracer 192.168.1.2 di dari PC 3 ke PC 1. Kita jalankan. Oke. Nah, ini bisa dilihat kalau dari PC 3 ini masuknya dari PC ini masuk ke router, ini juga masuk ke router 1, ini masuk ke dari router 3 keluar ke router 1, masuk ke PC 1. Oke, untuk selanjutnya kita akan tracer yang ke PC 2. Oke. Nah, untuk ke PC 3 ini jalurnya dari router 3 keluar ke router 1, masuk ke router 2, dan masuk ke PC 2. Jadi jalannya dari PC 3 ke router 3 ke router 1 dan ke router 2. Begini jadi jalannya. Kita cek di PC 1 juga. Dari 2. Oke. Dari PC keluar ke router 1, masuk ke router 2, dan masuk lagi ke PC 2. Oke. Kedua ke PC 3. Keluar dari PC 1 ke router 1, masuk ke router 3, dan masuk ke PC 3. Oke, kita langsung ke PC 2. Dari PC 2 keluar ke router 2, masuk ke router 1, dan masuk ke PC 1. Kita akan ubah ke 3. Nah, dari router 2 masuk ke router 1, masuk lagi ke router 3, dan
masuk ke PC3. Ini jalurnya muter ya. Saya akan lanjutkan untuk percobaan kali ini. Nah, ini coba putus kabel jaringan antara router 1 dan router 3 dan lakukan restart pada langkah pengujian nomor 3. Sebentar, apakah saat ini begini bisa langsung saya delete ya? Coba. Oh, bisa ternyata. Sudah saya delete. Mungkin perubahannya belum tahu ya saya. Kalau di delete kita lihat saja sebentar, karena ini kita isi dulu networknya, siapa tahu perlu waktu untuk memulihkan. Oke, ini sudah saya putus jaringannya dari PC1 ke PC3 sudah saya putus ya. Ini sudah dilihat sudah berbeda. Saya cek lagi addressnya karena tadi routingnya agak aneh ya, muter gitu. Ada apa ini antara PC2 dan PC3? Sudah betul ya, ini sudah reachable juga. Apakah di OSPF nya ini saya typo? Enggak juga. Oke, kita coba saja langsung ya. Dari PC1 kita ping oke, masih 2. Lalu ke PC3 apakah bisa? Unreachable. Jawabannya adalah unreachable, tidak bisa. Oke, sebentar. Oke, mungkin dari PC2 saja kita coba. Destination unreachable. Kita lihat terlebih dahulu ya. Oke, sekarang mungkin bisa kita itu ya, coba kita sambungkan ulang saja antara router 2
di meteran 1. Ini sudah kita sambungkan ulang. Karena ini cobaan ya, jadi kira-kira nanti kalau hasilnya tidak sama dengan milik teman-teman saya yang sudah upload, saya mohon maaf. Karena kemarin ini permasalahannya ya entah routernya yang timeout gak bisa dimasukin dari Winbox, ini sudah. Nah ini dia nih. Nah ternyata sudah connect teman-teman. Apakah sudah bisa atau belum nih, kita cek ya. Kita cek dari PC 1, kita ping 192.168.1. Ini PC 1 ke PC 2 tadi sudah bisa, ke PC 3 saja sudah bisa ternyata teman-teman. Oke, kita coba PC 2 ke PC 1 apakah bisa. Tadi sudah bisa. Nah kita akan coba ke PC 3 saja, sudah bisa juga. PC 3 ini kita coba. Tadi ke PC 1 dan PC 2 tidak bisa dua-duanya. Oh maaf, kurang pingnya, terlalu bersemangat ini saya, soalnya baru bisa ini, kemarin-kemarin nggak bisa soalnya. Oke, sudah bisa. Ke PC 2 sudah bisa. Sekarang kita akan mengamati jalannya. Kita tracer 192.168.3 langsung saja. 2. Oke, ini adalah jalur ketika kabel antara PC 1, antara router 1 dan router 3 kita putus. Kita lihat dari PC keluar ke router, masuk ke router 2, masuk ke router 3, dan masuk ke PC 3. Yang sebelumnya jalurnya adalah dari PC 1 masuk ke PC router 1, masuk ke router 3, dan masuk ke PC 3. Kita akan mengamati yang sebaliknya dari PC, jangan dari PC 2 ke PC 3 saja ya, karena tadi jalurnya agak aneh ya, karena memutar. Kita lihat ini adalah jalur yang seharusnya dilewati dari awal tadi. Ini dari PC 2 masuk ke router 2, keluar ke router 2, masuk ke router 3, dan masuk ke PC 3. Yang sebelumnya jalurnya dari router 2 masuk dulu ke router 1, lalu masuk ke router 3. Jadi agak memutar gitu. Dari PC 3 ke PC 1. Kita coba. Oke, dari PC 3 keluar ke router 3, masuk ke router 2, masuk ke router 1, dan akhirnya masuk ke PC 1. Ini adalah hasil yang saya juga kaget kalau saya bisa mendapatkan hasil seperti ini, karena di percobaan saya sebelumnya routing statik itu error, tidak bisa seperti ini. Jadi untuk ke PC 3 itu sama sekali tidak bisa saya sambungkan ya, seperti tadi. Sebenarnya nggak bisa, tapi saya juga nggak tahu entah kenapa saat saya merekam ini bisa. Sebenarnya sebelum perekaman ini saya sudah bolak-balik
percobaan dan hasilnya nihil, dan ini adalah moment of truth ya, ini baru bisa kali ini. Saya juga heran nih, baru bisa. Jadi kesimpulannya adalah ketika jalur router ini, karena ini adalah saya menggunakan router dinamik yang artinya jalurnya itu menurut jalur yang paling pendek atau tidak di set alur langsungnya. Jadi pada saat ini masih ada kabelnya, PC1 ke PC3 ya langsung lurus saja, dan PC3 ke PC1 ya langsung lurus saja. Nah ketika ini saya putus, jadinya kan dari PC1 router 1 router 3 router 1 router 2 router 3 dan masuk ke PC3, dan itu berhasil. Namun tadi sebelum kabel ini saya putus, itu anehnya adalah dari PC3 ke PC2 itu enggak langsung dari router 3 ke router 2, malah muter ke router 1. Nah, tadi sebenarnya tidak bisa karena tadi saya putus sambungkan di ini, jadi bisa ya. Mungkin itu adalah percobaan saya yang singkat, mungkin sederhana, namun saya sangat senang itu bisa berhasil dengan semestinya, kalau bisa saya bilang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan moment of truth ya, momen kebenaran dari percobaan saya yang memang sebelumnya cacat. Mungkin ini saat pengumpulan saya sudah terlambat, tidak apa-apa, terima kasih. Mohon maaf kepada Pak Agus atas keterlambatan saya, dan terima kasih teman-teman. Semoga keadaan cepat membaik, semoga semuanya tetap sehat-sehat saja, dan semoga semuanya saat melakukan percobaan ini tidak mengalami stuck seperti saya. Terima kasih. Saya Dimas Safir. Bye bye. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.